Inilah cara melakukan kompresi dada kepada korban dengan henti nafas dan henti jantung dengan baik dan benar. Ikuti videonya sampai selesai. Yang pertama, jangan lupa kita amankan diri kita, amankan lingkungan si korban, kemudian amankan si korbannya itu sendiri. Nah, langkah pertama adalah tentukan titik yang akan kita tekan. Nah, cara menentukannya adalah ini adalah tulang sternum atau tulang dada. Ujung bawah namanya prosesus, kita simpan dua jari kita di prosesus sipoid ini. Nah, di sinilah titik penekanan jantung kita. Kemudian langkah yang kedua, kalau misalkan kita bingung menentukan prosesus, nah ambil gampangnya aja, tulang dada ini dibagi dua, simpan aja di sini tangan kita. Kemudian bisa juga dengan patokan puting susu. Ini berlaku hanya untuk laki-laki normal dewasa ya. Kalau misalkan untuk laki-laki yang maaf dadanya besar, suka gym, mungkin putingnya bisa berubah agak ke bawah ataupun agak ke atas ya. Dan juga tidak berlaku untuk ya wanita yang berusia lanjut atau nenek-nenek. Kemudian berapa kali kita melakukan kompresi dada? 100 sampai 120 kali per menit. Ya. Kemudian berapa kedalamannya? Kedalamannya adalah 5 cm dan tidak lebih dari 6 cm. Ya, 5 cm sekitar 2 inci ya. Nah, beginilah cara melakukan penekanan atau kompresi kepada dada dengan korban henti nafas dan henti jantung. Nah, kita letakkan satu tangan di titik yang akan kita tekan, kemudian satu tangannya lagi bertumpu di tangan satu. Lakukan penekanan 100 sampai 120 kali per menit. Ingat, ini lurus. Posisi ini lurus dan kita berlutut. Kalau misalkan di bawah kita berlutut, tapi kalau pasiennya di meja mungkin kita bisa berdiri karena ini di bawah. Jadi saya berlutut di pinggir kiri atau pinggir kanan sama saja, di dekat bahunya, samping bahunya korban. Simpan satu tangan di sini. Kemudian kita lakukan penekanan dah. Jangan lupa ini sangat penting. Ketika kita lakukan penekanan jangan langsung ditekan begini terus, tapi biarkan si jantungnya mengembang. Ini kita namanya dengan recoil. Jadi ketika jantung itu ditekan biarkan dia mengembang. Ya, supaya aliran darah mengalir dan paling utama yang harus dialiri oleh darah itu adalah otak. Ya, beginilah caranya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 30. Ketika 30, satu penolong, dua penolong sama 30 kompresi, 2 nafas buatan. Kalau misalkan ragu si korban ini punya penyakit, nggak usah dikasih nafas buatan. Fokus aja ke kompresi. Terus aja kompresi. Setiap 2 menit dicek. Kalau misalkan masih belum ada nadi, belum ada nafas, terus kompresi. Sampai ada pertanyaan, sampai kapan penekanan atau kompresi dada ini kita selesaikan? Pertama sampai pasiennya bangun atau sadar, ada tanda-tanda kehidupan, kemudian ada bantuan yang terlatih datang atau ada tenaga kesehatan datang. Kemudian ya kitanya capek, lelah, jangan sampai kita jadi korban berikutnya gitu ya. Kemudian ada tanda-tanda kematian kepada si korban ini. Misalkan biru, matanya udah lebar, ya udah ada tanda-tanda kematian, maka sudahlah kita hentikan gitu ya. Nah, kenapa tadi harus 2 inci atau kedalamannya harus 5 cm. Nah, ini ada ilustrasi nih di atas. Kalau misalkan kita melakukan penekanan kurang dari jadi kurang dalam dan kurang cepat, nah seperti ini nih ilustrasinya. Nah, kemudian kalau misalkan kita melakukan penekanan yang benar, nah ilustrasinya seperti ini nih. Nah, di atas ini benar. Jadi seluruh darah ini mengalir ke seluruh tubuh, terutama otak. Kalau misalkan kita tidak membiarkan si jantungnya mengembang, nah ini dia ilustrasinya juga ada nih di atas. Saya overlay videonya. Jadi seperti itu ya. Ini khusus untuk kompresi dada saja ya. Sebetulnya kalau misalkan kita mengikuti training basic trauma cardiac life support itu ada rumusnya ya, rumusnya itu DRSCAB, danger, respond. Jadi ada langkah-langkahnya untuk menolong si korban. Karena ini terbatas, jadi saya hanya memberikan tentang kompresi saja. Jadi ikutin saja video berikutnya
materi-materi yang atau edukasi-edukasi yang bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan di share kalau memang video ini bermanfaat. Bye.